Halo, kembali lagi di Belajar Arsitektur. Kali ini dengan saya Lorena Fortuna Hertansyah akan membawakan materi tentang jenis-jenis material yang dapat digunakan sebagai furnitur. Ada berbagai jenis macam material yang dapat digunakan sebagai material utama dalam pembuatan furnitur. Yang pertama, kita akan membahas kayu solid. Ada berbagai macam jenis kayu solid yang berasal dari pohon yang tumbuh di Indonesia. Namun, sayangnya tidak semua jenis kayu berkualitas baik dapat digunakan sebagai material furnitur. Saat ini, keberadaan kayu di Indonesia sudah terbilang cukup langka dan tidak selalu dapat memenuhi kebutuhan para konsumen. Sehingga ada beberapa jenis material pengganti yang dapat digunakan sebagai material furnitur. Nah, sekarang kita bahas dulu ya jenis-jenis kayu solid yang berasal dari Indonesia. Yang pertama, ada kayu jati. Kayu jati merupakan jenis kayu berkualitas premium yang berasal dari Indonesia. Kayu jati memiliki lapisan minyak pada bagian terluarnya yang membuatnya tahan air dan tampak lebih cerah. Kayu jati memiliki tekstur yang kuat dan keras dan memiliki serat yang lebih padat dan tebal sehingga membuatnya awet dan tahan terhadap rayap. Di Indonesia sendiri, kayu jati dibanderol dengan harga yang cukup mahal dibandingkan jenis kayu lainnya karena kualitasnya yang lebih unggul dibandingkan jenis kayu lainnya. Lalu yang kedua, ada kayu mahoni. Kayu mahoni memiliki tekstur yang lebih halus dibandingkan kayu jati. Kayu mahoni sendiri memiliki ciri khas pada warnanya yang kemerah-merahan, dan apabila kita mencium kayu mahoni, ia memiliki aroma khas yang keluar dari kayu tersebut. Kayu mahoni sendiri, apabila masih berbentuk dalam kayu utuh, ia masih lebih murah dibandingkan kayu jati. Namun apabila mahoni sudah dibentuk menjadi furnitur, harganya akan melambung tinggi. Lalu yang ketiga, ada kayu pinus. Di alam, ketersediaan kayu pinus terbilang cukup banyak dan harganya pun cukup murah dibandingkan kayu jati dan kayu mahoni. Kayu pinus sendiri memiliki karakteristik warna yang terang dan cerah dan memiliki tekstur serat yang lembut. Tekstur kayu pinus yang lembut membuat ia lebih mudah dibentuk saat dijadikan furnitur. Lalu yang keempat, ada kayu sungkai. Kayu sungkai dapat menjadi pilihan lain apabila kayu jati dibanderol harga terlalu tinggi. Kayu sungkai memiliki karakter warna yang terang. Warnanya biasanya putih atau kuning pucat. Kayu sungkai sendiri merupakan jenis kayu yang memiliki bobot ringan dibandingkan kayu yang saya sebutkan sebelumnya tadi. Lalu yang kelima, ada kayu oak. Kayu oak merupakan jenis kayu berkualitas tinggi yang berasal dari Indonesia. Kayu oak memiliki karakteristik kayu yang kuat, keras, dan tahan lama. Kayu oak memiliki garis tekstur yang indah dan unik. Apabila kayu oak dicat dengan teknik yang sempurna, ia akan menghasilkan warna yang mengkilap dan indah.
Lalu yang terakhir atau yang keenam, kayu merbau. Kayu merbau adalah jenis kayu dengan kualitas tinggi yang berasal dari Indonesia keenam. Di Papua dan Maluku, kayu merbau bisa disebut dengan kayu besi karena karakternya yang kuat, keras, dan tahan terhadap rayap dan air. Kayu merbau memiliki warna kuning-kuning kecoklatan dan memiliki tekstur yang cukup kasar saat sebelum di finishing menjadi furnitur. Kayu merbau memiliki bobot yang cukup berat dibandingkan kayu-kayu sebelumnya. Selain dapat digunakan menjadi furnitur, kayu merbau juga dapat digunakan menjadi konstruksi bangunan dan lantai pada rumah Anda. Selain kayu solid, terdapat berbagai jenis material pengganti yang dapat digunakan sebagai material furnitur. Yang pertama ada kayu lapis atau plywood atau biasa kita sebut sebagai multiplex. Multiplex berbahan dasar dari lapisan-lapisan kayu yang disusun secara berlapis-lapis dan direkatkan dengan bahan kimia. Saat ini, kayu lapis atau plywood hadir dalam berbagai macam ukuran, mulai dari 0,8 mm sampai 2,5 mm. Penggunaan plywood lebih dikhususkan pada furnitur dalam ruangan yang tidak terkena panas dan hujan karena sifatnya yang mudah dimakan rayap dan rapuh. Lalu yang kedua ada blockboard. Blockboard terdiri dari kumpulan-kumpulan balok-balok kayu yang berukuran 2,5 cm sampai 5 cm yang dipadatkan dengan bahan kimia. Lalu yang ketiga, ada MDF atau Medium Density Fiberboard yang terbuat dari serbuk-serbuk kayu yang direkatkan dengan bahan kimia resin lalu dipadatkan. Lalu yang keempat ada melaminto. Melaminto adalah multiplex yang di-finishing dengan polyester dan melamin lalu diberi pewarna. Melaminto sendiri memiliki tekstur yang halus, licin, glossy, dan tahan terhadap air. Yang keenam, ada particle board. Particle board terbuat dari serbuk-serbuk kayu yang berasal dari serbuk bekas gergaji, serpihan kayu, dan potongan kayu-kayu kecil yang direkatkan dengan bahan kimia resin lalu dipadatkan. Yang terakhir ada rotan. Rotan merupakan alternatif lain dalam penggunaan material furnitur. Ada berbagai macam jenis rotan yang dapat digunakan sebagai material furnitur, namun tidak semua dapat digunakan sebagai material furnitur. Yang pertama yang dapat digunakan sebagai material furnitur adalah jenis rotan pitrit. Rotan pitrit berbentuk seperti lidi panjang yang memiliki panjang sampai dengan 6 meter. Rotan ini biasa digunakan sebagai lapisan penutup furnitur yang berbentuk seperti busa. Rotan pitrit memiliki karakteristik yang lunak, lembut, dan halus, dan mudah dibentuk. Namun ia memiliki serat yang kasar seperti busa. Lalu yang kedua ada rotan core. Rotan ini berbentuk kecil melingkar dengan diameter 1-2 cm yang memiliki karakteristik
lentur dan mudah dibentuk. Rotan core ini biasa digunakan sebagai material kerangka utama dalam pembuatan furnitur rotan. Nah, sekian materi yang dapat kita sampaikan hari ini. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe ya. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasi untuk dapat tahu updatean-updatean materi terbaru dari kita. Sampai jumpa di video selanjutnya, teman-teman semua. Jangan lupa juga nyalakan lonceng. Udah, itu doang.